Dan alasan ditunda karena ini kan agenda putusan adalah sidang terakhir yang ibarat kata nafas hidup terakhir Mas Faris adalah hari ini sebenarnya. Makanya karena ini sidang terakhir ya kita mintanya offline, yang dimana Mas Faris harus hadir untuk mendengar secara langsung, tidak lewat online. Alasan kemarin jadi online itu kenapa Pak? Karena situasi kemarin, mungkin teman-teman tahu, kita dapat informasi kenapa online, karena situasi kemarin tidak kondusif, dikhawatirkan itu akan mengganggu perjalanan mungkin Mas Faris dari hutan kemari, terus mungkin akhirnya tidak sampai kemari, akhirnya diputuskan untuk online. Ya, namun karena ini akhirnya adalah putusan yang berkaitan sidang terakhir, ya kita harapkan untuk ini sidang offline, Mas Faris harus hadir kemari, makanya ditunda untuk minggu depan sidang offline, baik penasihat hukum maupun terdakwa Mas Faris sendiri hadir di persidangan. Bang, kesiapannya sendiri menghadapi putusan dari Om Faris RM sebenarnya seperti apa? Ya kalau yang tadi saya sampaikan, kalau Mas Faris sendiri emang sudah dengan siap dengan segala situasi, apapun yang terjadi, apapun putusan yang diberikan kepada Mas Faris, ya Mas Faris sudah siap untuk menerimanya. Dan tidak ada penolakan kalau berdasarkan permintaan Mas Faris ke saya bahwa udah bro, apapun putusannya, kalau direhab alhamdulillah, kalaupun diputus pidana penjara, mudah-mudahan sudah tidak usah ada banding. 6 tahun. 6 tahun. Apa? Tanpa rehabilitasi lah kalau dari jaksa penuntut umum. Apabila di penjara ya Bapak. Ya kalau Mas Faris kan sendiri dia sudah membuka baik dalam pembuktian kami bahwa dia adalah pengguna yang bermohon kepada negara, khususnya kepada majelis hakim untuk mendapatkan perawatan medis agar dia segera sembuh dan berhenti lagi dari segala obat-obatan ini. Tapi kalau misalnya ternyata majelis hakim berpendapat beda, ya kan itu kewenangan mereka, bukan kewenangan kita. Ya namun harapan kami ya berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan juga, dan saksi ahli yang kami hadirkan ataupun saksi charge atau saksi memberatkan yang dihadirkan jaksa penuntut umum kan tidak membuktikan bahwa Mas Faris itu terlibat dalam peredaran narkotika. Yang terbukti adalah Mas Faris adalah pengguna atau korban dari penyalahgunaan narkotika, yang kalau secara undang-undang narkotika memang sudah sewajibnya negara memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan perawatan medis seperti itu. Jadi harapan kami ya majelis hakim mempertimbangkan itu dan akhirnya putusannya rehabilitasi buat Mas Faris sendiri seperti itu. Berarti artinya optimis untuk rehab ya Bang? Tidak? Oh, kalau kami tetap optimis. Kalau kami tetap optimis. Optimisnya yang tadi saya bilang, alasannya bukan karena alasan yang mengada-ngada atau alasan yang dibuat-buat, tapi memang fakta persidangan seperti itu. Namanya Apa? Namanya tadi sudah saya kirimkan tadi ya? Lihat, nggak ada tidak satu kurang apapun lah. Untuk istri sering menjenguk juga. Kalau untuk istri sering, bahkan sering bawa makanan. Iya benar. Ya kalau harapan kami dan Mas Faris sendiri ya putusannya mengikuti fakta persidangan ya kita rehabilitasi. Harapan kami penasihat hukum maupun Mas Faris. Karena kita tidak mengetahui, nggak ada bocoran lah kalau apakah hukumannya seperti apa, kan seperti itu. Itu kan kewenangan dari majelis hakim dalam hal ini untuk memutuskan. Kenapa nggak diajukan eksekut aja Bang? Dalam salah satu dakwaan batal demi hukum, salah satunya kan itu Bang. Nah ini kan kemarin itu waktu eksepsi kan kita harus paham juga ya.